You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, I will sing of the goodness of God. Pagi semua. Pagi. Waduh, masih pada ngantuk ya. Pagi semua. Pagi. Iya. Terima kasih dulu pertama-tama kepada Pak Nixon. Kita mungkin slide satu dulu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mas David. Terima kasih juga untuk teman-teman di Bapak Kris untuk kesempatan ini. Jadi mungkin sedikit tentang Quantum Alpha dan juga tentang saya ya. Jadi sekarang ini saya dulu salah satu co-founder Ticket.com. Saya handle business development dan juga di divisi investor relations, data science. Sebelum kita jual perusahaan itu ke Jarum Group dan juga Blibli, foundernya ada 5, saya dan juga 2 founder yang lain keluar, tetapi masih ada 3 yang di sana. Semenjak itu saya found another company. Sebetulnya ini lebih ke arah hedge fund atau trading company bernama Quantum Alpha, di mana kita trading di global market, yaitu di Asia Pasifik termasuk Indonesia, di market Eropa dan juga di market Amerika Serikat. Kita trading derivatif, options kebanyakan, options futures, forex, dan juga stocks. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti selesai acara ada yang mau menanyakan stocks apa yang lagi hot, silahkan bisa ditanya. Jujur aja ya, saya agak bingung gitu, mau sharing apa dengan kalian semua. Karena saya melakukan satu kesalahan, yaitu waktu teman saya juga teman Mas David bernama Andri menanyakan ke saya, bro bisa nggak tolong sharing gitu ya. Saya lupa tanya temanya apa gitu ya. Terus udah keburu bilang iya, baru dikasih tahu bahwa temanya adalah leading with integrity. Nah, kenapa saya bingung? Karena terakhir kali saya leading satu grup itu di Ticket.com, yaitu 2,5 tahun yang lalu sebelum saya keluar gitu kan. Dan sekarang ini di Quantum Alpha, kalau kalian tahu, hedge fund ataupun trading company, we're a very small company. Memang cara industrinya seperti itu, dan kebanyakan orang-orang yang kalau misalnya bukan analis adalah ya back office. Jadi memang it's very small office, sekitar 5 orang, 6 orang itu adalah normal dari sebuah hedge fund. Mau itu ada di Wall Street ataupun di seluruh dunia. Jadi saya beberapa hari ini saya sempat nanya dengan Tuhan, saya berbincang-bincang dengan Tuhan, apa yang saya mesti sharing ya? Saya udah lama gak ada tim gitu kan, mesti mikir-mikir jauh 2,5 tahun yang lalu gitu. Sharing apa, dan sepertinya Tuhan gak kasih saya pencerahan juga gitu. Sampai satu hari ini saya mulai berpikir tentang tema leading with integrity ini, dan Tuhan memberikan saya satu passage yaitu mengenai Nabi Nuh. Kita jarang memikirkan Nabi Nuh sebagai seorang leader, tapi sebetulnya Nabi Nuh adalah seorang leader to his family. Nabi Nuh punya 3 anak laki-laki, dan juga dia adalah seorang pioneer. Jadi tadi Pak Nixon bilang ini adalah event pertama. Pioneer itu adalah satu kata kunci yang mungkin bisa digunakan di presentasi ini. Jadi mungkin kita bisa buka dengan Alkitab dulu ya, karena ini kan acara Kristen. Kalau misalnya tidak bawa Alkitab, bisa Alkitab online. Mari kita buka ke buku Kejadian pasal 6 ayat 14. Kejadian pasal 6 ayat ke-14. Saya dari terjemahan baru, saya baca saja. Buatlah bagimu sebuah bahtera-mu, itu adalah Nabi Nuh, dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita lanjut ke ayat 17.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari segala semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus engkau bawa. Karena pekerjaan saya adalah di global market, dan saya melihatin pergerakan stock market, bond market, forex market setiap hari ini. Dan sebetulnya kalau misalnya orang bertanya, John, pekerjaanmu apa sih? Pekerjaan kita hanyalah satu, memprediksi. Right? I mean, that's what the stock market is all about. Kita memprediksi kita akan membeli sesuatu yang harganya akan naik, dan kita shorting sesuatu yang harganya akan turun. Shorting ini memang agak asing di Indonesia karena kita tidak bisa shorting kecuali di market luar. Dan kalau saya lihat global ekonomi ini kedepannya memang sangat berisiko. Kita sudah 10 tahun di bull market. Terakhir kali kita melalui global resesi itu tahun 2008, seperti yang kita semua tahu. Dan sekarang sudah tahun 2019, jadi sudah 11 tahun kita bull market, di mana rata-rata bull market hanya 7 tahun. Dan saya merasa Tuhan ingin saya men-sharing tentang global market ini ke depannya, karena seringkali kita bisa salah. Karena kalau kita jalan-jalan di luar, jalan-jalan misalnya ke pasar, ke mall dan lain sebagainya hal, sepertinya everything is fine, ya kan? Mungkin kita juga di sini teman-teman ada klien-klien nasabah yang mungkin mempunyai bisnis online sekarang, ya kan, lagi marak, dan everything is fine. Kita nggak melihat ada signs of a slowdown ataupun signs of recession. Tapi seringkali yang kita tahu adalah financial market itu yang mengalami pertama ujung tombak kalau misalnya ada slowdown di global ekonomi dan juga resesi. Makanya Tuhan ingin saya men-sharing tentang Nabi Nuh ini, ya kan? Kalau kita lihat Nabi Nuh, tadi Tuhan bilang gitu kan, siapkanlah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk anak-anakmu dan juga untuk binatang-binatang. Coba kita pikir, binatang gajah betapa besarnya, binatang jerapah betapa besarnya. Bukan hanya cicak, bukan hanya semut, tapi ada juga binatang-binatang yang besar. Coba kita pikirkan lagi bahwa anak-anaknya cuma hanya 3 anak laki-laki. Jadi kurang lebih hanya 4 laki-laki yang bekerja untuk membuatkan bahtera ini. Di zaman dulu hanya ada gergaji, palu, ya kan, belum ada mesin. Jadi coba kita pikirkan untuk membuat bahtera yang bisa merumahkan gajah ini betapa besarnya. Mungkin memakan waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Kalau kita bicara tentang rumah di BTN, rata-rata berapa lama kita bikin rumah di sini? Ya mungkin setahun, 2 tahun. Kalau misalnya rumah sangat besar mungkin 3 tahun. Tapi untuk bahtera ini hanya 4 orang tanpa mesin bisa bertahun-tahun. Coba kita pikirkan lagi, mungkin yang di ayat ini tidak dibicarakan adalah jarang sekali mungkin di waktu itu adanya hujan. Oke. Dan di sini Tuhan memberitahukan Nabi Nuh untuk membuatkan bahtera. Padahal jarang hujan. Coba kita pikir, apa yang teman-teman kita akan bilang? Apa yang teman-teman kita akan menggosipkan di belakang kita? Si Nuh aneh, ya kan? Jadi itu yang mungkin pada waktu kita baca di ayat-ayat ini kita tidak dapat esensi emosinya itu. Mungkin yang kita tidak ditulis oleh Nabi Musa di kejadian ini adalah, mungkinkah di dalam bertahun-tahun itu Nabi Nuh juga sempat tergoyang imannya? Mungkin Nabi Nuh berpikir, apakah saya salah dengar? Mungkin, ya kan? Jadi itulah yang membuat manusia yang mungkin tidak ditulis di dalam Alkitab ini. Tapi saya percaya bahwa kalau misalnya sudah bertahun-tahun tidak hujan, dan juga memang bertahun-tahun pula untuk membuat bahtera ini, pasti ada emosi-emosi yang Nabi Nuh mengalami. Tetapi Nabi Nuh tetap taat terhadap prinsipnya,
tetap taat terhadap apa yang Tuhan telah beritahukan kepada dia. Gitu. Jadi mungkin saya lanjut aja. Ini memang saya minta maaf sebelumnya karena presentasi ini saya biasanya berikan kepada klien saya dan lumayan mesti konsen. Dan saya tahu ini satu lagi. Tapi saya jujur aja sama kalian semua bahwa saya tanya Tuhan gitu, Tuhan berikan saya pencerahan apa yang lebih light gitu loh untuk Sabtu pagi. Tapi saya merasa karena Tuhan tidak menjawab doa saya sampai sekarang dan malahan diberikannya Nabi Nuh untuk saya sharing, mungkin inilah yang Tuhan ingin saya sharing gitu ya. Jadi please bear with me kalau ini agak sedikit memeras otak gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi seringkali saya ditanya, John, menurut kamu bagaimana outline global economy? Dan kita di industri hedge fund ini memang kita yang tadi saya bilang adalah untuk memprediksi. Banyak hedge fund di Wall Street yang membilang bahwa resesi akan datang di second half 2019, yaitu ya kita udah mulai di second half. Tapi lebih banyak lagi yang bilang bahwa kebanyakan akan terjadi di awal tahun 2020. Jadi kita ada spektrum, ada yang bilang akan datang di second half 2019 sampai 2021, tapi kebanyakan bilang resesi akan datang di tahun 2020 awal sampai pertengahan, kurang lebih bisa dibilang Maret sampai Mei. Bagaimana resesi ini akan datang? Oke. Menurut hedge funds, resesi ini akan datang dari Eropa, the breakup of European Union. Dan itu adalah implikasi dari sistem moneter yang tidak bisa menjangkau semua kebutuhan negara-negara yang ada, di mana khususnya biasanya satu sistem moneter per negara. Ini satu sistem moneter untuk berbagai macam negara. The breakup of European Union, makanya di sini bisa lihat T+1. T+2 adalah China. China slow down. Masalahnya di China adalah data-data yang dirilis oleh pemerintah itu bisa dipertanyakan. Apakah growth dari China itu 5%? Kebanyakan hedge fund percaya bahwa growth di China itu hanyalah 3-4%. Dan itu ada beberapa data yang bisa membackup itu. Ada juga shadow banking di China, di mana perbankan ini ada di luar sistem moneter yang ada dan NPL-nya sangatlah tinggi. Dan sistem dan juga shadow banking ini digunakan untuk memfinance perumahan-perumahan Go Cities yang ada banyak di Cina untuk part of their infrastructure project. Jadi ini mungkin teman-teman di Bank BTN bisa lebih tahu menahu. Dan terakhirnya barulah dengan penurunan ekonomi growth di China dan Eropa ini akan mengalir ke Amerika Serikat dan rest of the world. Indonesia ada di rest of the world. Amerika kali ini berbeda dengan tahun 2008 di mana sistemnya jauh lebih robust, ya kan, lebih kuat dan kokoh dibanding krisis sebelumnya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Saya menggunakan banyak Bloomberg data di sini. New York Fed adalah bagian dari Federal Reserve di Amerika Serikat, Central Bank Amerika Serikat, di mana New York Fed itu yang paling dekat terhadap sistem perbankan di Amerika. Mereka membuat satu indikator bernama New York Fed Probability of Recession dalam 12 bulan ke depan. Kita bisa lihat ya, ini memang agak kurang karena kecil, tapi setiap kali ada resesi, yaitu ini 1991, ya kan, kita semua mengalami itu di situ di sekitar tahun 98. Ada juga saya jawab. Oke. Ada juga ini tahun 2008. Oke. Ini juga .com bubble tahun 2000. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, yang penting adalah kalau angkanya sudah melewati batas 30% ini, kemungkinan untuk resesi sangatlah tinggi. Oke. Jadi itu yang perlulah kita amati, karena antara tahun 2008 sampai sekarang belum pernah angka ini mencapai 30% lagi sampai tahun ini. Next.
Mungkin teman-teman menanyakan, khususnya yang banyak bermain di pasar modal, kenapa stock market tahun ini relatif lumayan bagus sebelum Trump mulai nge-tweet lagi. Tapi apalagi tahun 2008, tahun ini, tahun 2017, kenapa kita membicarakan tentang resesi? Karena permasalahannya adalah kebanyakan dari growth dari stock market ini itu dibawa oleh buyback, stock buyback. Jadi dimana karena kemarin itu Presiden Trump melakukan tax cut itu bukan digunakan untuk investasi perusahaan, tapi digunakan untuk share buyback, dan share buyback itu yang meningkatkan harga saham. Ditambah juga yang lebih gila lagi adalah share buyback ini bukan hanya digunakan dari tax cut tersebut, tetapi mereka mengambil loan, mengambil pinjaman untuk share buyback. And as you know, you can only pay back your loan when you have positive returns, ya kan? Dan share buyback bukanlah positive returns. Ditambah juga dengan adanya QE di beberapa tahun sebelumnya ini, mau itu di Amerika Serikat, Eropa ataupun di China, cheap money itu membuatkan jadi interest rate kurang lebih 0%. Dan 0% itulah digunakan debt buyback, digunakan untuk menge-raise debt, dan debt itu digunakan untuk share buyback. Next slide. Yang ini mungkin kita lengkap aja, lumayan teknis. Mungkin untuk teman-teman di BTN ini adalah salah satu indikator yang penting, namanya yield inversion curve, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang, kalau misalnya seseorang meminjam di dalam 2 tahun, pasti bunganya lebih kecil daripada seseorang meminjam di dalam 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Ya kan? Itu karena resiko, lebih lama durasinya, lebih beresiko. Tetapi pada waktu recession akan terjadi, yield curve-nya ini yang semestinya dia seperti ini, kurvanya, jadi kebalik, jadi seperti ini. Ya, namanya inversion. Nah, pada waktu inversion itu seringkali dalam 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, itu adalah salah satu indikator yang lumayan ampuh untuk memprediksi resesi. Ataupun, kalaupun kita tidak sampai resesi, yaitu 2 negative growth GDP, 2 quarter, ekonomi akan slow down. Dan kita udah bisa lihat inversion ini antara 10 tahun dan 3 bulan di Amerika Serikat, dan belakangan ini 10 tahun dan 2 tahun. Apabila 10 tahun dan 2 tahun udah invert, itu adalah salah satu simbol yang lumayan penting. Jadi kita bisa lihat di sini yang 10 dan 3 ini adalah angka 0. Sorry kalau misalnya grafnya agak sedikit kecil. Kita udah lihat dia udah invert karena udah di bawah angka 0. Ini perbedaan antara 10 dan 3 bulan, 10 tahun dan 3 bulan. Dan selama yang ini adalah 10 tahun dan 2 tahun. Kita bisa lihat ini angka 0 di sini, dia juga sudah di bawah angka 0. Lanjut. Ekonomi real secara global juga sudah mengalami penurunan. Ini adalah retail, penjualan retail. Penjualan retail sudah drop. Ini angkanya memang kecil, sorry saya tidak bisa lihat, tapi kita bisa lihat secara grafik memang lumayan besar. Ditambah juga ini adalah penjualan mobil, vehicle, juga sudah mulai mendatar. Jadi bukan hanya kita bicara tentang financials, tapi secara global ekonomi juga sudah menurun. Lanjut. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau ekonomi dari data-data sebelumnya, ekonomi akan memperlambat di dalam beberapa bulan sampai setahun 2 tahun ke depan. Tetapi kalau kita akan mengalami resesi, global resesi itu diperlukannya sebuah katalis. Dan menurut Hedgeman ada 2 katalis yang kemungkinan besar akan menjadi katalis untuk resesi ini. Yang pertama adalah Eurozone crisis, the breakup of Euro, yang tadi kita pernah bicarakan. Dan yang kedua adalah corporate debt crisis, yang menurut saya akan lebih relevan terhadap teman-teman di BTN. Next. Kita mulai dulu dengan Eropa. Kalau kita bicara tentang memprediksi ekonomi 6 bulan sampai 12 ke depannya, 12 bulan ke depannya, itu kita memerlukan namanya PMI, Manufacturing Index. Manufacturing Index itu
bisa dibilang adalah survei untuk survei beberapa orang di board manufacturing companies terbesar di dunia. Mau itu kalau di sini kita bicara tentang di Eropa, dan disurveikanlah misalnya apakah Anda akan meng-hire orang lebih banyak dalam 6 bulan ke depan ini, apakah Anda akan invest lebih banyak, ya kan, dan lain sebagainya hal. Dan semua data-data ini dirangkum, dibuatlah sebuah skor. Di dunia investasi kita membaca ini, kalau misalnya angkanya di atas 50, berarti ekonomi masih akan growing dalam 6 bulan ke depan. Di bawah 50 kemungkinan akan slow down dan kemungkinan akan resesi. Kita sudah lihat semenjak semenjak awal tahun ini di bulan Januari sampai sekarang ini PMI Eropa sudah di bawah 50, sudah 9 bulan. Artinya kemungkinan untuk resesi terjadi di Eropa sangat amatlah besar. Khususnya hal yang terjadi juga terjadi di Jerman. Jerman itu sangat penting karena Jerman is the backbone, is the engine, BMW dan Mercy, of the whole European economy. If Germany falls, the whole of Europe falls. Seringkali orang berbicara mengenai Brexit tentang Eropa, tetapi sebetulnya underlying stress dari sini sudah ada tanpa Brexit pun. Next. Yang terjadi adalah seringkali kalau kita bicara tentang polisi moneter adalah inflasi. Inflasi itu udah seperti penyakitnya central bank. Tapi yang anehnya sekarang ini yang central bank alami adalah deflasi, penurunan harga. Dan seringkali deflasi terjadi pada waktu ekonomi itu slow down. Jadi ini adalah lumayan teknis, saya tidak akan go to detail, namanya inflation swap curve of euro. Tapi gini kita bisa lihat ini menurun, deflasi ini menurun. Dan pada waktu deflasi terjadi, sebetulnya real interest rate, suku bunga real itu meningkat. Dan pada waktu suku bunga real meningkat, apa yang akan terjadi? Bisnis akan slow down. Ya mau pinjam untuk beli rumah juga mikir-mikir lagi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat nominal interest rate euro itu adalah 0%, minus 0,5% malahan. Tapi real interest rate-nya itu much higher karena deflasi. Next. Di sini ada yang ingat Lehman Brothers, ya, tahun 2008. Lehman Brothers dan Bear Stearns sudah tidak ada, sudah menjadi fosil. Dan banyak hedge fund yang memprediksi bahwa Deutsche Bank will be the next fossil. Kita udah lihat penurunan saham Deutsche Bank dalam 1 tahun itu mencapai 40%. It's a lot of money, ya kan? Dan kenapa dia menurun sebanyak 40%? Karena 2 hal. Satu, perbankan di Eropa tidak bisa membuatkan profit atau mempunyai positive net interest margin apabila European Central Bank punya interest rate itu negatif. Dan tadi saya bilang baru beberapa hari ini, 2 hari yang lalu interest rate di Eropa itu turunkan minus, bukan positif lagi, bukan 0 lagi, tapi minus 0,5%. Makanya perbankan di Eropa semacam Deutsche Bank tidak bisa membuatkan profit. Kedua, juga banyak sekali mereka trading bisnis mereka yang terhambat. Next. Ini mungkin saya skip aja karena lumayan teknis. Dan ini yang aneh ya. Coba kalau kita pikir apa sih yang maksudnya negative interest rate secara real? Apa itu artinya? What happens? Kalau misalnya positive interest rate, yang akan terjadi adalah misalnya saya dan Pak Nixon. Pak Nixon adalah bank saya pinjam dari Pak Nixon, saya bayar balik bunga. Di negative interest rate, saya pinjam dari Pak Nixon bayar saya bunga. Oke. And that's weird. Ya kan? Kedua, lebih dari perbankan. Tadi kita bicara perbankan, yaitu Deutsche Bank. Lebih dari perbankan, kita bicara tentang korporasi. Jumlah negative interest rate yang ada di korporasi itu adalah 25 triliun di dunia ini. Negative interest rate. Corporate bonds.
ya kan? Jadi bukan hanya perorangan, tapi dan juga bukan hanya perbankan, tapi juga perusahaan sudah mengalami negative yielding interest rate, dan itu sangat amatlah bahaya, karena itu adalah sebuah bubble. Kebanyakan dari 25 triliun ini berada di Jepang dan di negara-negara Eropa, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Dan inilah datanya. Jadi di sini kita bisa lihat total 25 triliun, ini Jerman 2 triliun, Jepang 9,7 triliun, Prancis 3 triliun, dan seterusnya. Lanjut. Jadi itulah tentang krisis di Eropa. Sekarang saya ingin membawa ke katalis kedua, yaitu krisis di dalam sistem corporate debt. Corporate debt kita di dalam dunia ini sudah mencapai 89% debt to GDP ratio. Itu tertinggi di dalam sejarah manusia. Terakhir kali household debt mencapai level yang sering terjadi itu adalah tahun 2007. Sekarang household debt itu rendah, tetapi digantilah oleh corporate debt yang mencapai 89%. 89% itu artinya apa? Debt itu kalau kita pinjam dibagi GDP. GDP itu kalau misalnya kita manusia perorangan, ya, itu semacam income kita. Jadi itu udah hampir 1:1. Ini untuk datanya untuk Amerika Serikat juga meningkat hampir 50%. Lanjut. Kebanyakan dari corporate debt ini rankingnya adalah triple B atau triple B minus. Artinya mereka baru aja nyampe investment grade. Oke. Dan kalau saya berbicara dengan teman-teman saya, kebanyakan dari debt ini sebetulnya tidak mempunyai ranking triple B atau triple B minus. Sebetulnya mereka adalah junk bond. Jadi di bawah ranking triple B minus itu. Artinya apa? When it collapse, it's like a deck of cards yang kayak jatuh semua. Gitu ya. Lanjut. Dan masalahnya kalau mereka di downgrade, jadi kalau di bond world itu kita bicara ada investment grade, ada junk bond, ya kan? Junk bond bayar bunga lebih besar dari investment grade karena mereka lebih berisiko. Tapi kebanyakan orang tidak mau membeli junk bond karena resiko toleransi mereka tidak menyampai junk bond. Yang slide ini memberitahukan adalah di dalam 12 tahun terakhir, kalau kita lihat angka ini 11% naik, ini 3% turun. Pada waktu saya snapshot data ini pembeli junk bond, ini pembeli investment grade, ini pembeli junk bond. Ya, jadi dalam arti kata apa? Pada waktu corporate debt crisis akan terjadi, kebanyakan debt akan di downgrade, biasanya sekitar 10-20% investment grade akan di downgrade ke junk bond, dan masalahnya pembeli junk bond tidak begitu banyak, jadi prices-nya akan terus menurun dan yields-nya akan terus naik. Jadi bisa dibilang sebagai snowball effect. Ya, lanjut. Terhadap Indonesia khususnya, teman-teman saya di Wall Street sudah ada lampu kuning, yaitu mengenai perusahaan bernama Delta Merlin. Mudah-mudahan bukan salah satu klien BTN. Tetapi ya, orang-orang bule ini udah masuk ke radar orang-orang bule di New York, di mana kemarin itu mereka lupa membayar bunga. Dan karena mereka lupa membayar bunga untuk debt mereka itu berharga prinsipalnya 300 juta US dollar, ya kan? Dan karena mereka miss bunganya di Juni 10, turunlah harga bond itu ke 71% dalam sehari. 71% sehari, di downgrade pula kredit ratingnya dari S&P dan Fitch yang tadinya double B ke triple C minus. Jadi udah junk, really bad junk. Itu kuponnya 8,60%. Jadi saya memang juga prihatin ini dan juga untuk negara kita supaya lebih waspadalah terhadap corporate debt, karena kejadian ini bisa menjadi presiden walaupun mudah-mudahan tidak. Next slide.
Kita berbicara tentang dolar di sini biasanya sering terjadi juga pada waktu a slowdown of economy terjadi, dolar akan meningkat di dalam bulan-bulan terdepan ini. Hal ini belum terjadi, tapi cenderung ini yang akan terjadi. Next slide. Harga emas, harga perak, silver juga meloncat seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, karena emas adalah safe haven asset. Jadi memang semua money flow, mau itu dari hedge fund, mutual fund, pension fund, asuransi dan lain semua, mereka sekarang udah lari ke emas dan perak. Dan biasanya itu hanya terjadi pada waktu ekonomi akan slow down dan probabilitas untuk recession akan meningkat. Next. Ini berbicara tentang central bank policy, monetary policy. Basically, apakah ini mid cycle atau recession? Seringkali kalau kita baca di bisnis media, Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg membicarakan kemungkinan ini menjadi mid cycle cut. Tapi kalau misalnya kita compare mid cycle cut yang terjadi tahun 98 di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat tidak mengalami banyak dampak ekonominya, walaupun kita di Indonesia dan Thailand mengalami banyak dampak ekonomi penurunan tahun 98, Amerika tidak. Dan kenapa mereka tidak? Karena mereka cut interest rate-nya much more aggressively. First cut itu 50 pips, bukan 25 pips, ya kan? Dan dibanding tahun 2007 di mana mereka hanya cut 25 pips. Dan yang seperti kita lihat 2 kali terakhir ini, Fed hanyalah cut 25 pips, bukan 50. Jadi di sini kita bisa lihat chances of recession-nya much higher. Next slide. Ini lumayan teknis, tapi mungkin saya bicara aja. Ini adalah di mana dunia investasi memprediksi interest rate akan turun berapa kali di dalam bulan-bulan ke depan ini. FOMC masih ada minggu depan sekali, bulan Desember sekali, dan Januari sekali. Kita bisa lihat mereka kemungkinan besar akan cut minggu depan sebesar 77%. Ya. Jadi ini kita bisa lihat. Saya tidak mau bahas ini karena terlalu teknis. Next. Jadi kalau misalnya ditanya apa sebetulnya yang bisa mengeluarkan dunia dari global recession, itu sebetulnya kuncinya adalah China. China. Kenapa China? Karena di Eropa sudah mengalami QE, Amerika sudah banyak keluarkan QE juga walaupun sudah stop, tapi sudah banyak yang dikeluarkan. Satu-satunya negara yang belum keluarkan QE atau quantitative easing itu adalah China. QE itu artinya apa? Jadi central bank itu ada dua jurus bisa dibilang. Satu menurunkan atau menaikkan suku bunga, yang kedua adalah atau repo rate di sini. Yang kedua adalah memprinting uang untuk membeli bonds, namanya QE. Kalau di Jepang lebih gila lagi, dia beli saham dengan uang yang dia print. Satu-satunya negara yang masih bisa dibilang mempunyai peluru dan belum menggunakannya adalah China. Tapi dengan antaranya trade war antara Trump dan China, kemungkinan untuk China melakukan ini sangatlah tinggi. Next. Beberapa slide ini mungkin lebih relevan untuk Bapak Ibu semua karena what can Indonesia do, ya kan? Dan coba nanti saya juga coba pikirkan what can Bank BTN do untuk membuat Bahtera Nuh ini, ya kan? Yang pertama fiscal policy, ya kan? Dan saya tahu Presiden sekarang ini lagi merangkum bagaimana untuk menurunkan corporate tax. Jadi balik lagi ke fiskal, balik lagi ke budget pemerintah APBN. Dan kita bisa lihat tax cut yang Trump lakukan di akhir tahun 2016, ya kan, market memprediksi dia akan melakukan tax cut walaupun tax cut tidak dilakukan di tahun 2016 akhir, tapi market sudah memprediksi dan dia follow through. Yang kita bisa lihat adalah PMI-nya itu di atas ambang-ambang angka 52 semenjak tax cut itu terjadi selama 1,5 tahun. Fiscal policy tidak bisa men-stop recession, tapi bisa mendelay. Delaynya kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Itu kita bisa lihat dari data PMI-nya ini. Indonesia khususnya sangat bagus posisinya untuk melakukan fiscal policy karena debt to GDP ratio-nya hanyalah 40%. 40%. Lampu kuning terjadi di 70% debt to GDP, lampu merah di atas 100%. Jadi kita masih bisa menggunakan peluru fiscal policy ini. Lanjut.
Untuk sistem perbankan haruslah lebih berhati-hati terhadap dealing dengan bank-bank Eropa, khususnya Deutsche Bank, tapi ada juga bank-bank Eropa yang sudah yellow flag, Societe Generale, Commerzbank, UBS, Credit Suisse. Untuk teman-teman milenial di sini, saya tahu mungkin fintech itu adalah salah satu hal yang sangat wow gitu kan. Saya dulu juga di tech, jadi kan ya memang wow. Tapi hati-hatilah karena kita udah late cycle. Oke, NPL-nya itu besar. Ada beberapa bisa mencapai NPL-nya 7-8%. Sebetulnya bisnis fintech itu tidak beda jauh dengan bisnis KSP, USP, ya kan? Koperasi simpan pinjam. Dan kurang lebih suku bunganya ya memang mirip-mirip di kisaran segitu. Jadi berhati-hatilah. Yes, the hype is there, tapi we're not in the right business cycle. Bitcoin adalah satu hal yang ini saya grafik Bitcoin ya. Bitcoin juga lumayan seru juga belakangan ini. Kenapa? Karena walaupun Bitcoin sempat turun $3.000, Bitcoin ini sempat naik lagi harganya sebesar 212% belakangan ini. Jadi sebetulnya Bitcoin itu orang-orang yang main kripto, mereka sudah mempercayai bahwa Bitcoin itu bisa menjadi semacam safe haven asset, semacam gold. Apakah mereka akan menjadi safe haven asset atau sebagus safe haven asset semacam logam emas, itu masih perlu dites. Dan kita akan lihatlah di siklus bisnis ini apakah they are that good or not. Tetapi yang terjadi adalah banyak orang-orang China sebetulnya yang mendrive Bitcoin. Kenapa? Karena PBOC, Central Bank China itu menyusahkan rakyatnya untuk mengirim duit keluar, ya kan? Karena yang tadi saya bilang bahwa shadow banking dan juga China udah mulai slow down manufacturingnya dan lain sebagainya hal karena trade war juga. Dan banyak orang China yang mau mengirimkan duitnya keluar dengan trading Bitcoin, makanya Bitcoin jadi mahal. Gitu. Jadi itu adalah salah satu yang bisa diperlihatkan juga. Balik lagi ke Bahtera Anuh, mudah-mudahan presentasi ini bisa membantu teman-teman di Bank BTN dan juga Pak Nixon, Mas David. Saya tahu ini memang heavy, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Saya merasa Tuhan ingin saya sharing ini walaupun Sabtu pagi dan saya segan untuk bilang Sabtu pagi yang deep kayak gini. Tapi ya jadi mungkin pesan saya adalah begini untuk teman-teman di BTN, berhati-hatilah. Mungkin biasa setiap financial reporting, ya kan, setiap pertengahan tahun kita harus financial reporting, mungkin akan dikejar-kejar oleh shareholder untuk meningkatkan growth. Tapi kita udah tahu kalau misalnya di siklus sudah late cycle, mencari growth itu resikonya harus meningkat dan seringkali orang-orang lupa dengan resiko. Mereka lupa bahwa return adalah one thing, tapi resiko is another thing, ya kan? Dan tidak ada resiko, tidak ada return tanpa resiko. Jadi perlu diperhatikanlah tier 1 ratio capital, perlu diperhatikanlah NPL, non-performing loan juga. Karena memang kita bicara bukan hanya tentang angka, walaupun hedge funds hanya bicara tentang angka, tetapi sebetulnya yang kita bicarakan adalah keluarga. Karena di Bank BTN ini seperti tadi Pak Nixon bilang, it's all about the family. The family, apalagi yang family yang baru mempunyai rumah gitu kan. Jadi mereka mungkin tidak tahu menahu, kebanyakan dari mereka tidak tahu menahu tentang business cycle, ya. Tetapi mungkin itu adalah tugas kita, gitu. Kalau mereka nasabah dan peminjam kita bagaikan anak-anaknya Nabi Nuh ataupun binatang-binatangnya, ya kan? Saya nggak akan tahu yang mana. Tapi look, that's what BTN supposed to do, gitu loh. Bawalah kebahtera yang kalian buat selama ini, ya kan? Dan memang orang akan pikir gila, nggak ada hujan kok bikin bahtera gitu. Tapi ya kadang-kadang begitulah cara Tuhan bekerja, di mana tidak ada hujan, lama kemudian akan ada air bah. Jadi semoga ini bisa membantu kalian semua dan Tuhan memberkati, sukses ke depan. Thank you. I know that is who